Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Seno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husdi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak Husni senang sekali dengar kabar Pak Husni dengan kondisi yang fit, baik, dan penuh dengan semangat. Tentunya sesuai dengan WhatsApp Pak Husni kemarin, saya ingin bertanya nih, sebetulnya ada kendala apa, bagaimana dengan kondisi Pak Husni hari ini gitu. Iya Pak Seno, mohon maaf sebelumnya mengganggu ya, mungkin dalam Ya Pak, perjalanan ataupun kegiatan Bapak. Nah, begini Pak, ya Pak. ya pada saat ini kan siswa baru gitu. Saya mengajar satu kelas yang siswa-siswanya baru, tapi pada saat ini ada satu siswa yang nakal di kelas gitu Pak. Ya, ya, ya. Oke Pak, baik. Mari kita bahas masalah ini ya Pak ya secara lebih dalam. Kita tinjau situasinya. Apa Pak yang terjadi di kelas Bapak? Jadi begini Pak, ada seorang siswa yang namanya Rudi, yang sering mengganggu temannya dan tidak mendengarkan saat saya mengajar. Dia suka berteriak-teriak dan membuat keributan, sehingga teman-temannya yang lain merasa terganggu gitu, Pak. Ya, ya, ya. Tentunya ketika ada seseorang ya Pak ya yang di kelas ataupun di suatu ruangan gitu yang teriak-teriak itu akan sangat mengganggu teman-temannya ya Pak ya. Mungkin itu Iya, yang Bapak khawatirkan akan menghambat pembelajaran ya Pak ya. Itu ya iya, Pak ya. Mungkin terima kasih atas informasinya, dan mungkin yang akan saya coba tanyakan, kira-kira menurut Bapak, penyebab Rudy bisa atau Rudy ya tadi namanya Pak ya? iya, iya, Pak. Ya, penyebab Rudy bisa, berteriak-teriak atau mengganggu temannya, itu apakah misalnya ada hambatan atau menurut Bapak sepenglihatan atau observasi yang dilakukan di kelas, apakah ada penyebab, spesifik untuk penyebab Rudy bisa berteriak-teriak gitu, Pak? Iya, Pak. Saya pikir mungkin dia merasa bosan atau tidak tertarik dengan pelajaran. Kadang-kadang dia juga tampak mencari perhatian dari teman-teman yang lainnya. Jadi sepertinya itu dia dalam kegiatan mengajarnya gitu tidak ada motivasi gitu, Pak. Iya, 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 iya. Tentunya, motivasi anak itu berbeda-beda ya, Pak, ya. Kadang ada yang tinggi, kadang ada yang emang, motivasinya ketika di rumah sudah capek, dia datang ke sekolah, jadi motivasi untuk di sekolahnya berkurang mungkin, Pak, seperti itu ya yang saya tangkap. Eee, tapi itu adalah kemungkinan juga, Pak, bisa, menjadi faktor gitu ya, menjadi faktor, Rudy menyebabkan, berteriak-teriak seperti itu. Terus apakah Bapak pernah mencoba bicara langsung dengan Rudy untuk mengetahui perasaannya seperti yang telah kita lakukan misalnya di segitiga restitusi ataupun, dilakukan misalnya, kegiatan-kegiatan yang ngobrol, secara apa adanya dengan Rudy, apakah pernah dilakukan, Pak? Nah, untuk sementara ini belum Pak secara khusus, dan mungkin ketika saya berbicara sama Rudi pun itu sekilas paling di kelas, karena saya lebih sering memberikan teguran di depan kelas. Jadi saya kadang spontan menegur Rudi itu karena yang tadi mengganggu temennya, kadang istilahnya ribut dengan temennya yang lain. Nah itu, jadi kadang-kadang saya juga kesel banget gitu Pak. Iya, iya Pak, saya paham dengan kondisi seperti itu. Mungkin banyak juga peserta didik saya yang akhirnya membuat saya jengkel gitu. Mungkin saya mengerti perasaannya. Untuk itu, sekarang mari kita sama-sama refleksikan bagaimana caranya kita bisa mendekati Rudy dan mencoba memahami
perspektif yang dirasakannya atau apa ya sih yang dirasakan Rudy, kan kita baru analisis sementara kita gitu ya tadi, Rudy itu ternyata karena bosan gitu. Tapi kita coba refleksikan, bagaimana perasaan sebenarnya dengan Rudy gitu, Pak. Iya Pak, Rudy itu kalau melihat saya kayak yang takut gitu, dia lari-lari ke sana kemari, dan mungkin juga kalau dia tidak seperti itu mungkin saya bisa mencoba berbicara secara pribadi dengan Rudy, menanyakan bagaimana perasaannya dan apa yang membuatnya bertindak seperti itu, mengganggu, berteriak-teriak. Kadang kalau secara emosi saya mau nyentil dia apa gitu, Pak. Iya 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 Nah iya. itu. Iya iya iya. Eee, Tadi Rudy susah dipanggil ya, Pak, ya. Tentunya mungkin kita harus tetap mencoba memanggilnya gitu ya, Pak, ya. Karena itu ide yang bagus, Pak, untuk memanggil Rudy, menggunakan pendekatan yang lebih positif, Pak. Seperti memberikan pujian ketika dia berperilaku baik, mungkin itu bisa dicoba. Sekarang kita, mungkin, apakah ada nih, Pak, mungkin secara gambaran besar tadi kita, Bapak sudah menemukan nih kita akan mengobrol dengan Rudy gitu ya, Pak, ya. Tapi nah, untuk merealisasikan gitu ya, Pak, ya, ide-ide tersebut, saya mencoba bersama-sama dengan Bapak kita buat nih langkah-langkahnya gitu ya, konkretnya seperti apa agar bisa, menjadi lebih baik gitu Rudy-nya dengan cara tadi pendekatan seperti tadi. Mungkin Bapak ada, solusi untuk ide-ide konkretnya, Pak? Iya, Pak. Saya akan mencoba berbicara dengan Rudy secara pribadi setelah jam pelajaran saya, dan juga akan memberikan lebih banyak pujian seperti apa yang Bapak bilang. Dan juga mungkin saya akan mendekati Rudy menggunakan segitiga restitusi yang kemarin-kemarin telah saya pahami belajar dengan Bapak ya Pak ya. Terima Iya kasih juga ilmunya itu. Itu sangat menarik dan sangat berharga sekali. Jadi saya bisa berbicara dengan satu arah, sehingga biasanya saya tidak hanya menghukum saja, biasanya kan saya menghukum aja gitu kan. iya Setelah iya iya iya. menghukum kadang saya menegur gitu, tapi dengan segitiga restitusi kan, ya saya bisa menjadi me-manage diri dan me-manage, emosional saya gitu, Pak. Iya Dan iya. mungkin juga saya akan berperilaku baik dan mencari cara untuk membuat pelajaran yang lebih menarik mungkin. Si Rudy itu sangat menyebalkan sebenarnya mah, tapi kita sebagai guru ya harus bisa mengarahkan dia agar menjadi lebih baik dan ada perubahan, gitu Pak. Ya. Tentunya itu sangat bagus sekali Pak Husni dan saya juga, dengan belajar dengan mengobrol seperti ini, saya juga banyak belajar dari Pak Husni, tentunya sangat tepat sekali ketika kita memberikan pujian yang spesifik agar dia tahu apa yang dilakukan dengan baik. Terusnya kan tadi seperti yang Pak Husni katakan mungkin, pembelajaran juga, lebih menarik gitu ya, Pak, ya. Nah, kira-kira untuk membuat pelajaran lebih menarik ini, apa nih rencana Bapak untuk kedepannya membuat, selain tadi mengobrol dengan Rudy, membuat pelajaran lebih menarik, mungkin kita sama-sama, belajar lagi kira-kira seperti apa ya untuk membuat pelajaran menarik? Mungkin dari Pak Husni ada gambaran? Iya Pak, saya sepertinya akan memperhatikan apakah ada perubahan dalam perilaku Rudy selama beberapa minggu ke depan setelah saya berbicara dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut dalam percakapan saya. Jika tidak ada perubahan, mungkin saya perlu mencari pendekatan lain atau berkonsultasi dengan orang tua Rudy. Mungkin saja Rudy ini memang ketika di sekolah ingin mencari perhatian dari teman-temannya, atau mungkin juga ketika di rumahnya dia itu sangat penurut dan sangat baik. Nah, saya kan tidak tahu, memang saya belum berkomunikasi dengan, Rudy secara langsung, secara pribadi, dan juga saya belum berkomunikasi dengan orang tuanya, Pak. Sepertinya itu
ya sangat perlu sekali untuk memahami karakter Rudy yang sebenarnya ketika saya berbicara sama orang tuanya, Pak. Iya, Pak. Tentunya, tadi kita sudah melakukan beberapa langkah ya, Pak, ya, untuk kedepannya agar Rudy lebih baik lagi di kelas. Yang pertama boleh saya breakdown tadi, kita mencoba melakukan segitiga restitusi dengan Rudy. Yang kedua, kita mencoba melakukan, perbaikan dalam pembelajaran agar lebih menarik. Yang ketiga, Bapak dan saya akan membantu mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya agar detail profil peserta didiknya mungkin lebih terlihat dan kita akan tahu cara menanganinya gitu ya, Pak, ya. Mungkin ketiga itu Bapak akan lakukan ke depannya dan mungkin, harus benar-benar berkomitmen, Pak. Karena sekali lagi, ketika ketiga kita diskusi dan menemukan, eee arahan untuk misalnya semacam hidayah ya, Pak, ya, untuk, "Oh, ternyata seperti Iya, ini," gitu kan ya, Pak, ya. Ternyata, melakukan seperti ini tentunya harus dibarengi dengan komitmen dan semangat, berkelanjutan gitu ya, Pak Husni, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira, untuk melakukan itu semua, apa yang perlu disiapkan oleh Pak Husni nih, ke depannya? iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Saya sekarang sebenarnya mah lebih percaya diri untuk menghadapi situasi ini sekarang bersama Bapak. Jadi apa yang saya lakukan mungkin yang pertama adalah untuk berbicara secara pribadi kepada Rudy dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang tadi, Pak. Terus selanjutnya saya juga insya Allah ya akan menghubungi orang tuanya dan bagaimana karakter dia, dan saya juga mungkin meskipun saya bukan wali kelas, saya juga akan melihat track record daripada, karakter daripada Rudy tersebut, Pak. Supaya mudah-mudahan Rudy tersebut ada perubahan, terus mudah-mudahan Rudy tersebut tidak mengganggu ke yang lainnya karena khawatir kalau dibiarkan nanti akan mengganggu sehingga menularkan pengaruh-pengaruh yang, dianggap tidak baik sama teman-temannya. Nah gitu Pak untuk sementara ini Pak. Iya, Pak, itu adalah rencana yang baik ya, Pak, ya, eee, tapi tetap harus, mengingat bahwa perubahan perilaku itu membutuhkan waktu, Pak. Jadi mungkin Pak Husni, bisa bersabar dan teruslah berusaha, jangan kapok ya, Pak, ya. Ya siap. Jika perlu bantuan lebih lanjut ataupun perlu apa, bantuan secara, misalnya saya turun atau gimana, nanti kan kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi atau saya siap selalu membantu gitu, Pak. Secara garis besarnya saya siap membantu Pak Husni gitu, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Karena memang kita sebagai guru kan intinya adalah menuntun, terus berpihak kepada murid, melayani murid, sehingga apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut memang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah Betul itu, betul betul, Pak. sehingga mungkin ini adalah tantangan saya sebagai guru agar dapat, menyelesaikan masalah ini dan insya Allah mungkin di hari ke depan, ya nanti tindak lanjutnya akan kita diskusikan kembali, Pak. Siap siap, Pak Husni. Saya sangat senang sekali mendengar, perkataan Pak Husni gitu ya, dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri akan menangani permasalahan yang mungkin, belum pernah ditangani sebelumnya. Tapi inilah, pembiasaan kita untuk menangani masalah-masalah berikutnya ya, Pak Husni ya. Jadi tetap Iya, berjalan kolaborasi ke depannya, tetap berjalan diskusi ini ke arah yang lebih positif dan saling membantu tentunya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Husni gitu. oke, sama-sama, Pak. Terima kasih, hati-hati di jalan, mohon maaf mengganggu. Nanti suatu saat mungkin bisa mampir ke tempat saya ya, Pak, ya? Ya Pak Husni Ya, siap nanti, saya setelah perjalanan ini, saya coba diskusikan lagi mungkin ya dengan Pak Husni apapun iya. itu yang nanti terkait dengan tindak lanjutnya. Terima kasih banyak Pak Husni, sehat-sehat Oke. selalu.
Siap, sama-sama Pak Seno, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha berhentina Berhentina kumaha Pak?